Saudara, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dari awal sampai akhir tahun kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Kita akan mulai dengan membuka di dalam Ulangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-11 dan 12. Ulangan 11 ayat 11 sangat gampang diingat ya saudara, 11 dan kita tambah 12. Ulangan 11 ayat 11 sampai 12. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Ini adalah judul kita pagi hari ini. Saudara, di sini Allah memberitahukan kepada Musa, memberitahukan kepada bahwa umat Israel, kalian akan segera masuk tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Sebelum masuk, sebenarnya saudara, umat Israel mereka itu sangat kasihan. Di Mesir jadi budak selama 400 tahun lebih. Setelah keluar dari Mesir, saudara tidak punya tempat dimanapun. Tapi setelah perjalanan padang gurun selama 40 tahun, Tuhan segera membawa mereka masuk tanah Kanaan. Saudara, sebenarnya Allah itu sudah dari awal mempersiapkan, tetapi umat belum mempersiapkan diri. Jadi melalui Musa Allah memberitahukan mereka sesuatu yang penting. Pada waktu itu saudara, umat Israel itu ada di seberang sungai Yordan. Mereka semua belum pernah pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saudara tahu tanah itu sangat baik, tetapi tidak tahu seberapa baiknya. Jadi Allah memberitahukan kepada mereka, negeri kemana kamu akan pergi adalah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, juga akan mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Sebuah negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Dari kapan? Dari awal tahun sampai akhir tahun. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya. Saudara, kadang kita tidak yakin terhadap kehidupan kita yang akan datang. Tahun 2025 akan bagaimana? Tetapi seperti apa yang dicatat di sini, bahwa tempat yang akan kita tuju adalah tempat yang ada gunungnya dan juga ada lembahnya. Demikian juga saudara dengan kehidupan kita. Kadang ada di atas, kadang juga di bawah. Kadang naik. Tiba-tiba turun saudara. Dari awal sampai akhir tahun. Tetapi Tuhan berjanji. Tuhan tidak berhenti mengawasi tempat itu. Ini adalah merupakan sebuah janji besar saudara. Kadang terhadap masa depan kita itu penuh dengan ketakutan. Ada kekhawatiran. Tetapi saudara, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Allah yang kita percayai tidak pernah istirahat mengawasi sepanjang tahun. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 tahun 365 hari. Tidak pernah istirahat. Mata Tuhan terus mengawasi, melindungi anak-anaknya, umatnya yang percaya. Jadi firman Tuhan pada hari ini memberitahukan kepada kita, Tuhan kita Yesus Kristus akan memimpin, menjaga, melindungi, menyertai saudara dan saya dari awal tahun sampai akhir tahun. Jadi Tuhan memberitahukan umat Israel, tanah yang akan kalian diami adalah sangat baik. Lalu bagaimana baiknya? Saudara, jika kita lihat tanah Kanaan, tanah Israel di dalam peta, saudara di tengahnya itu terbentang ada pegunungan. Pegunungan tentu tempat yang tinggi, mirip saudara dengan Pulau Taiwan saudara. Pegunungan ini memisahkan timur dan barat.
Di pegunungan ini tentu banyak sekali turun hujan. Nah, air hujan ini kemudian mengalir ke sungai di sisinya. Ada gunung, tentu saudara, ada lembahnya saudara, ada juga jurangnya. Ada banyak tempat yang subur, tetapi saudara juga ada banyak yang tanah yang sangat kering. Tanah kering ini seperti padang gurun saudara. Saudara, semua ini terpenuhi seperti apa yang Tuhan katakan. Negeri yang direncanakan Tuhan bagi umatnya, tanahnya tidak rata. Ada gunung, ada lembah. Saudara, apa artinya? Di sini memberitahukan kepada saudara dan saya, hari-hari yang Tuhan berikan kepada umatnya yang percaya, ada tinggi rendahnya, ada naik turunnya. Saudara, gunung adalah tempat yang tinggi. Tinggi saudara, saudara berada di puncak. Saudara akan melihat pemandangan yang indah. Waktu segala sesuatu baik, lancar, berhasil. Usaha maju, rumah tangga harmonis. Badan sehat, hati senang. Iman sangat kuat adalah gunung tingginya kita. Saudara, tapi kadang kita akan ketemu jurang, saudara. Menurun. Biasanya setelah naik, saudara akan turun. Kadang iman juga bisa turun. Iman kita bisa lemah. Mengapa? Sebab banyak hal yang jadi tidak lancar. Badan tidak baik, mungkin sakit penyakit. Pekerjaan menghadapi kesukaran. Usaha, dagang, macet. Rumah tangga dapat masalah. Saudara, pada waktu ini seperti sedang berjalan di lembah. Mungkin berjalan di jurang. Tetapi saudara, kita harus ingat, Tuhan akan membiarkan kita menghadapi semua ini. Mengapa saudara? Sebab ada maksud baik Tuhan. Saudara, kalau hidup kita lancar, hidup kita senang, saudara, kita bisa lupa dengan Tuhan. Tetapi kalau di lembah, di jurang, kita menghadapi kesulitan, sakit saudara, pada waktu sakit kita akan mencari Tuhan. Jadi kita akan rajin berdoa, kita akan datang mendekat, percaya, berharap sandar Tuhan. Tuhan yang kita percayai akan membuka jalan. Jadi Tuhan berjanji sekalipun tanah tidak rata, ada tinggi rendahnya, ada naik turunnya, tetapi Tuhan akan menjaga, melindungi kita. Seperti yang ditulis di ayat yang ke-12. Kita baca lagi. Ulangan 11 ayat 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Saudara, negeri ini, tanah ini apa bedanya dengan tanah atau negeri yang lain? Apakah lebih baik? Apakah lebih besar dari yang lainnya? Jawabannya adalah tidak, saudara. Menurut Google, tanah Israel ini kurang lebih 22 ribuan. Berapa besar Pulau Jawa, saudara? 128 ribuan. Jadi sangat kecil, saudara. Negeri tanah yang tidak terlalu besar. Kemudian tanah yang subur, saudara, tidak terlalu banyak. Lalu kenapa tanah ini menjadi tidak sama dengan yang lain? Alkitab memberitahukan sebab tanah ini ada mata Tuhan yang terus mengawasi. Satu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allah. Saudara, yang menjadi satu pertanyaan, mengapa Tuhan itu khusus mengawasi tanah ini? Bukan karena tanahnya, tetapi adalah orang yang mendiami tanah ini. Jika orang yang diam di negeri ini mendapat perkenan Tuhan, mau mendengar perkataan Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan dari awal tahun sampai akhir tahun terus menjaga, memelihara negeri ini. Sebaliknya saudara, orang yang tinggal di tanah ini tidak mau mendengar perkataan Tuhan, tidak mau melakukan perintah Tuhan, Tuhan juga bisa mengusir orang-orang ini. Jadi ini adalah sebuah janji, saudara. Mari kita mulai dari awal tahun kita sudah harus bertekad menjadi apa, saudara? Menjadi orang yang diperkenan Tuhan.
Hari ini tanggal 18 Januari. Jadi saudara masih ada 347 hari ke depan. Kita bertekad menjadi orang yang diperkenan Tuhan. Dengan cara apa saudara? Yaitu mendengar, mentaati perintah Tuhan. Maka dari awal sampai akhir tahun Tuhan menjaga, menyertai kita. Menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga gereja kita. Lalu menjadi satu pertanyaan, bagaimana supaya kita itu mendapat penjagaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan ini? Saudara, yang paling penting adalah apa saudara? Tiap hari berterima kasih kepada Tuhan. Satu orang tidak berterima kasih kepada Tuhan, dia akan lupa kepada Tuhan. Kalau orang sudah lupa kepada Tuhan, maka orang itu akan melakukan sesuatu yang tidak Tuhan sukai. Kalau orang sudah melakukan apa yang Tuhan tidak sukai, maka Tuhan tidak akan menjaga, tidak akan melindunginya. Hari ini kita akan melihat 3 kunci, 3 poin bagaimana supaya Allah menjaga kita dari awal sampai akhir tahun. Kita akan melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5, kita baca dari ayat 16 sampai 18. Ini adalah 3 ayat penting kita sebagai orang Kristen. Yang ke-1, ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Yang ketiga, ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, bagaimana kita itu menghadapi tahun yang tidak menentu ini? Bagaimana mendapat pemeliharaan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Saudara, pertama, bersukacitalah senantiasa. Mengapa harus bersukacita senantiasa? Sebab Tuhan sudah memimpin kita. Tadi pujian kita naikkan 394, yaitu berterima kasih atas pimpinan Tuhan. Kemanapun Tuhan memimpin, dengan hati bersukacita kita menghadapinya. Apakah lancar atau tidak lancar? Apakah sehat atau tidak sehat? Harus dengan hati bersukacita menghadapinya. Saudara, bersukacita bukan sebuah pilihan. Bersukacita menurut Alkitab adalah sebuah perintah. Tuhan ingin saudara dan saya bersukacita senantiasa. Tetapi saudara, masih banyak yang tidak bisa bersukacita. Orang yang tidak bersukacita sering menganggap orang itu tidak baik sama saya. Orang ini ingin mencelakakan saya. Oh, orang ini memandang rendah saya. Orang itu ingin menjatuhkan saya. Dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua sering mengomel. Terhadap pekerjaan, terhadap orang sekitar selalu banyak mengeluh. Menunjukkan orang ini adalah sangat tidak bersukacita. Jadi orang akan melihat kita adalah kita ada masalah. Sudah ada Tuhan Yesus, tetapi mengapa tidak sukacita? Saudara, sukacita bukan kalau kita ada di tempat yang menyenangkan. Sahabat kemarin dia akan jagut, mungkin saudara masih ingat ada slide ya di Swiss saudara. Kita ditayangkan, wah ini rumah yang bagus di tepi sungai. Di belakangnya ada pegunungan, kemudian hijau, pohon-pohonan, langit biru, sangat teduh, udara sejuk, udara bersih. Nah kalau di Swiss udaranya bersih saudara, tentu saudara bisa ada di sana adalah sangat bahagia. Tetapi sukacita, kegembiraan bukan kalau ada di mana. Baru kita merasa sukacita. Saudara, Paulus menuliskan kata sukacita yang paling banyak ada di surat mana saudara? Surat yang mana saudara? Bukan surat yang di Swiss saudara, tetapi adalah di Filipi saudara. Surat Filipi adalah ditulis di mana saudara? Paulus menulisnya di dalam penjara. Kita lihat Filipi 4 ayat ke-1. Filipi 4 ayat yang ke-1.
Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara, kalau kita perhatikan topik daripada surat kepada jemaat di Filipi adalah satu kata, sukacita, saudara. Saudara, Paulus menulis sukacita ini ada di dalam penjara, saudara. Di penjara, saudara, dibui, saudara, di kerangkeng, saudara, dikurung, saudara. Dan kita tahu bahwa penjara di Filipi itu pada zaman Roma itu bukan seperti penjara zaman sekarang, saudara. Penjara zaman sekarang mungkin bisa punya HP, saudara. Ada TV, mungkin bisa GoFood juga, saudara. Penjara pada zaman Roma, saudara, ada di bawah tanah, saudara. Gelap, dingin, basah, sendirian, makan, boro-boro, saudara, tidak enak. Tidur, apalagi, saudara, bisa keluar atau tidak tahu, saudara. Kita coba bayangkan, coba kita pikirkan, percaya Tuhan Yesus sampai harus masuk penjara. Jadi pendeta harus sampai dirantai, saudara, harus dibelenggu. Memberitakan Injil sampai menjadi semakin miskin. Coba kita pikirkan, saudara, kita bayangkan. Jika adalah kita, saudara, adalah saudara dan saya, apakah kita bisa bersukacita? Uang tidak ada, kerja tidak ada, keluarga juga tidak ada. Bahkan sudah hampir kehilangan kepala, saudara. Apakah masih bisa bersukacita? Saudara, jika kita mungkin dari kemarin-kemarin kita sudah tidak mau percaya, saudara. Untuk apa percaya Tuhan Yesus? Betul tidak? Percaya Tuhan Yesus kan supaya diberkati. Sekarang semuanya tidak lancar, semuanya buruk. Mana ada sukacita, saudara? Saudara, tangan Paulus itu diikat, kakinya juga dirantai, saudara, dipasung, saudara, pakai kayu lagi, saudara. Menderita di dalam kegelapan. Tetapi saudara, Paulus berkata apa? Saudara-saudaraku yang aku rindukan, kamu adalah sukacitaku, kamu adalah mahkotaku. Kamu harus berdiri teguh dalam Tuhan. Saudaraku, jangan goyah. Saudara, lihat, saudara, seharusnya Paulus itu adalah orang yang dibesuk, didorong, dihibur, diayomi, tetapi malah terbalik, saudara. Paulus yang menghibur orang lain. Kita coba bayangkan kekuatan yang ada di dalam Paulus ini benar-benar luar biasa besar, saudara. Kenapa bisa demikian, saudara? Karena hati Paulus sudah melampaui dunia ini. Saudara, sukacita bukan sangat sehat, sangat lancar, sangat banyak uang, saudara, baru bisa bersukacita. Sukacita adalah apa, saudara? Sukacita adalah hubungan dengan Tuhan itu sangat intim, sangat karib, saudara. Sukacita adalah juga hati kita dengan saudara-saudari, dengan gereja, ada hubungan yang sangat dekat. Kita lanjut, lihat ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, dalam satu ayat bersukacitalah dituliskan 2 kali. Pertama, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saudara, sukacita dengan apa yang kita kerjakan. Sukacita dengan tinggal di rumah seperti apa. Sukacita dengan uang yang banyak yang kita miliki. Sukacita dengan lingkungan sekitar kita ternyata tidak banyak ada hubungan. Saudara, jika di dalam hati kita tidak ada sukacita, sekalipun pindah saudara ke Swiss, ya, masih ingat ya gambar yang kemarin? Juga tidak sukacita. Mungkin saudara berkata, aduh kesana mah saya mau sekali. Saya juga mau, saudara, kalau besok naik pesawat, mau, saudara. Tidak dipungkiri, saudara, bisa kesana adalah sangat sukacita. Tetapi berapa lama kita itu bersukacita? Setengah tahun? 1 tahun? Saudara, apakah pindah ke sana, keruwetan kita, kekalutan kita bisa hilang? Masalah kita
masalah keluarga, apakah akan hilang? Oleh sebab itu saudara, jika tidak bersandar Tuhan mengatasi kesusahan, persoalan kita tidak akan bersukacita. Kadang kita melihat ada jemaat yang sangat bersemangat, melakukan banyak sekali pekerjaan, banyak melayani, banyak menginjil, tetapi kadang lihat mukanya itu, saudara, mukanya itu sangat pahit, saudara. Mengapa begitu pahit? Wah, kalau Zhongwen, Chou Mei Ku Lian, ya, sangat indah saudara kata-katanya. Tidak ada sukacita, banyak mengeluh, banyak masalah. Sebab apa dia? Dia belum benar-benar bersandar Tuhan Yesus. Jadi dikatakan di sini, bersukacitalah dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita baru bisa bersukacita. Lalu bagaimana supaya kita bisa sampai bersukacita? Di sini dikatakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, ini adalah sebuah perintah, tetapi juga adalah sebuah pilihan. Jika sering memilih hal-hal yang negatif, memilih yang tidak cukup, yang tidak senang hati, jika selalu memilih yang tidak menyenangkan, tentu saudara dan saya tidak akan sukacita. Tetapi jika saudara memilih, saya ingin bersukacita, saya tidak mau memikirkan hal-hal yang buruk, yang negatif, dengan demikian Tuhan akan membantu. Pelan-pelan saudara akan menjadi bersukacita. Sebab jika kita tidak memilih dengan sikap yang positif untuk menghadapi masalah, tidak dengan sikap yang berterima kasih menghadapi masalah, saudara, sekalipun pindah kemanapun kita tidak akan bersukacita. Ganti pekerjaan apapun tidak akan bahagia. Jadi bersukacita adalah sebuah pilihan. Saudara duduk di sini juga merupakan satu pilihan. Mau bersukacita atau tidak. Jika kita bersukacita, puji Tuhan, terima kasih, saya masih punya kesempatan untuk dengar firman Tuhan, duduk di sini memuji Tuhan, kita akan pulang dengan membawa hati yang bersukacita. Tetapi kalau saudara memilih duduk di sini sangat membosankan ataupun merasa sangat menjadi satu beban, ya mungkin karena dipaksa orang tua atau karena kalau nggak datang bakal dibesuk, kita akan merasa sangat susah hati, merasa aduh kenapa lama sekali, membosankan. Dan biasanya kalau orang sudah merasa bosan, apa yang dilakukan? Maka dia akan memegang HP, akan terus main HP. Jadi sukacita adalah pilihan. Kita lihat hal yang kedua, tetaplah berdoa. Saudara, ini adalah satu hal yang sangat penting. Bagaimana supaya dari awal tahun sampai akhir tahun tetap dalam penjagaan penyertaan Tuhan? Harus bagaimana saudara? Tetaplah berdoa. Dua kata saudara. Harus tidak hentinya berdoa. Tentu kita semua bisa berdoa, bukan saudara? Tetapi apakah bisa tetaplah berdoa? Apa yang disebut dengan tetaplah berdoa? Apakah satu hari 24 jam adalah tetaplah berdoa? Ada yang bertanya, berdoa itu harus berapa lama? 1 jam? Setengah jam? Seorang pendeta berkata, seharian aku berdoa. Anak kecil berkata, pendeta jangan bercanda. Bagaimana mungkin 24 jam berdoa? Apakah lagi tidur juga berdoa? Pendeta itu berkata, berbaring aku berdoa. Sebelum tidur, pastinya berdoa. Berbaring juga sedang berpikir Tuhan Yesus. Saudara, berdoa itu bukan harus berlutut di sini dengan Roh Kudus baru disebut berdoa. Saudara, berdoa di dalam hati juga adalah tetaplah berdoa. Seorang pendeta yang sudah pensiun, dia itu berbagi sharing. Dia berkata, pada waktu berjalan pagi, melihat indahnya alam, terbitnya matahari, melihat awan-awan yang ada di langit, melihat warna yang sangat indah, kemudian menghirup udara yang segar, kemudian dengar burung, kicauan burung,
mencium wangi rerumputan, kemudian dalam hati, puji Tuhan, haleluya, haleluya, terima kasih. Saudara, dalam hati kita haleluya, haleluya, puji Tuhan, pada dasarnya juga adalah sebuah doa. Dalam setiap waktu saudara, dalam setiap aktivitas kita, baik saudara mungkin waktu memasak, menikmati makanan dan sebagainya. Dalam hati saudara berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan itu juga merupakan sebuah doa. Sebenarnya dalam hati kita berinterrelasi dengan Tuhan Yesus adalah boleh dikatakan tetaplah berdoa. Tentunya saudara di dalam Paulus yang katakan di sini tetaplah berdoa, yang Paulus katakan lebih ditujukan kepada apa? Adalah sekalipun doa belum dapat jawaban, tetaplah berdoa. Tidak berhenti berdoa, tekun berdoa. Kalau baca tekun berdoa, saya ingat Kidung Rohani 259. Saudara pernah baca baitnya, sangat indah sekali. Saya bacakan bait yang ketiga. Tekun berdoa setiap saat, di luar, di rumah, di gereja. Tekun berdoa dimanapun, dalam setiap kesempatan. Di daratan, di lautan, ketemu bahaya, Tuhan jaga. Lembah maupun tidak berdaya, tekun berdoa, terima anugerah. Tetaplah berdoa harus menjadi satu kekuatan hidup kita sebagai orang Kristen. Saudara, dalam memulai tahun ini, setiap bangun pagi, apa yang ingin kita lakukan saudara? Kebanyakan adalah sedang memegang HP. Pagi-pagi yang pertama dipegang biasanya HP saudara. Tidak hati-hati. Lihat berita. Berita belum habis baca, datang pesan. Pesan belum habis dibaca, wah kita udah lihat ini, lihat itu. Aduh yang follow saya udah tambah gak? Yang like saya udah tambah gak? Saudara, kebanyakan demikian. Tetapi hari ini kita mau jadikan kehidupan kita mengawali tahun 2025 ini dengan slogan tetaplah berdoa. Dengan tetap berdoa, Tuhan akan menyertai kita sepanjang tahun ini. Kita akan lihat yang ketiga. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ayat ini juga sangat penting. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala sesuatu artinya apa saudara? Artinya baik atau tidak baik, suka atau tidak suka, lancar atau tidak lancar. Saudara, lancar tentu kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan membuat pekerjaan saya lancar. Saya bersyukur. Tetapi jika tidak, Tuhan membuat pekerjaan saya, membuat saya kehilangan pekerjaan. Bagaimana saudara? Seorang saudara kita di akhir tahun dapat pemberitahuan dari perusahaan. Anda di PHK, tahun depan tidak usah masuk kerja lagi. Wah, teman-temannya yang mendengar itu sangat prihatin saudara. Apakah kamu sangat khawatir? Kami akan bantu di dalam doa. Saudara ini berkata, kalian tidak usah terlalu khawatir. Ini ada pengaturan Tuhan. Tuhan membiarkan pekerjaan ini hilang, Tuhan pasti akan sediakan yang lebih cocok untuk saya. Tuhan membiarkan saya sekarang berhenti, pasti ada maksudnya yang baik. Mau berhenti berapa lama? Saya tidak tahu, tetapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya tahu ada pengaturan yang baik dari Tuhan. Saudara, ini yang perlu kita belajar. Sebab kita sudah mendapat satu janji Tuhan. Janji Tuhan ini adalah apa? Yaitu ayat yang 12 saudara, kita baca lagi. Sewaktu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Ini adalah janji yang harus kita pegang. Tuhan sudah berjanji dari 1 Januari sampai 31 Desember akan menjaga, memberkatimu. Bagaimana menjaga saudara? Kita tidak tahu. Seperti ketika berhadapan dengan
lembah, saudara, dengan jurang, saudara, dengan padang gurun. Kenapa Tuhan membawa ke sini? Mengapa Tuhan membawa saya ke padang gurun yang kering? Betul kita tidak tahu kenapa Tuhan membawa saya di dalam masalah. Tetapi saudara, di padang gurun pun juga harus bersyukur. Di padang gurun adalah waktu Tuhan sedang menguji iman kita. Menguji kita apakah benar mengasihinya. Bagaimana tahu benar-benar kita mengasihi Tuhan? Kadang saudara, ketika tidak lancar, kita tidak menempatkan Tuhan yang paling utama. Kita masih tetap datang ke gereja, tetapi hati kita tidak ada di dalam gereja. Pada waktu tidak lancar, ada masalah, saudara, sedikit orang menempatkan hati dalam gereja. Terus berusaha bagaimana untuk menyelesaikan masalah persoalan yang terjadi. Saudara, saya respect kepada seorang saudari kita. Sering sakit, saudara. Sakitnya itu bukan flu atau batuk, tapi serius, saudara. Pekerjaan, usaha, keluarga, anak-anaknya itu banyak sekali masalah. Tidak henti-hentinya. Tetapi dia senantiasa bersyukur. Bersyukur apa, saudara? Bagaimana dia bersyukur? Tetap datang berkepastian. Hatinya tetap ada di gereja. Tetap perhatian, fokus pada pelayanan. Dia bersaksi. Di dalam setiap ketidaklancaran, dia benar-benar mengalami Tuhan. Tidak lancar, harus tetap bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur Tuhan sedang menguji saya. Juga bersyukur Tuhan memperbaiki saya. Saudara, kadang arah jalan kita itu bukan arah jalan Tuhan. Jadi Tuhan akan memperbaiki kita. Supaya apa? Supaya kita rendah hati. Supaya kita itu menunggu. Supaya kita taat. Supaya hati kita dengan gereja, dengan pelayanan ditempatkan bersama. Pada waktu kita taat kepada Tuhan, berjalan di arah jalan Tuhan, saudara, Tuhan pasti akan membuka jalan. Jadi saudara ini sangat berterima kasih kepada Tuhan. Terus merasakan penyertaan dan juga merasakan kuasa Tuhan, saudara. Saya percaya bukan hanya saudari ini saja. Setiap kita tahun ini perlu penjagaan Tuhan. Masalahnya adalah apakah kita menempatkan Tuhan di nomor 1 atau tidak. Kita akan baca Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Mungkin ayat yang sangat hafal ya. Matius 6 ayat 6 pasal 6 ayat 33. Tambah hafal jadi tambah salah. Matius 6 ayat 33. Nah, kita akan baca bersama-sama. Ada cungunnya? Oh enggak ada. Ya, kita baca ya 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, ayat yang sering kita baca. Hafal ya saudara, tetapi sering tidak bisa dilakukan. Sering kita mohon Tuhan menambahkan berkat, tambah sehat, pekerjaan, uang. Kita berkata, Tuhan, jika memberikan semua ini, maka saya akan lebih mengasihimu. Saya akan lebih banyak waktu untukmu Tuhan. Jika tidak ada jaminan ini, bagaimana bisa mengasihi Engkau? Tetapi Tuhan tidak mau demikian. Tuhan ingin kita memberikan dahulu, berikan dulu hatimu. Kamu harus mencari kerajaan Tuhan, kebenaran Tuhan. Harus melakukan yang benar, harus mengasihi Tuhan. Saudara, apakah yang disebut dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah tempat yang Tuhan kendalikan. Kerajaan Allah adalah tempat di mana Tuhan bisa menjadi raja. Sekarang hati kita, siapa yang menjadi raja? Saudara atau Tuhan? Saudara melakukan apa yang ingin saudara lakukan. Tuhan mana ada jadi raja. Saudara ingin kemana saudara pergi. Tuhan tidak menjadi raja dalam hati saudara. Tuhan ingin saudara melakukan apa?
bukan saudara ingin melakukan apa. Hari ini mulai menjadikan hati kita sebagai kerajaan Allah. Kebenarannya adalah kita menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Maka saudara, Tuhan berjanji yang lainnya itu akan ditambahkan kepada saudara. Saudara, kalau kita perhatikan tanah kataan dikatakan sangat subur, juga tidak. Ada banyak tempat yang kering seperti padang gurun. Apalagi saudara dekat laut mati. Sama sekali tidak bisa ditanami apapun. Tanah Kanaan dikatakan cukup, juga tidak cukup, saudara. Tetapi itu tidak apa-apa. Kalau ada pernyataan Tuhan, pasti cukup. Dari awal tahun sampai akhir tahun. Tuhan akan menjaga kita, tetapi adakah saudara menempatkan Tuhan di tempat yang paling penting? Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya memberi satu pencerahan di dalam kerohanian kita, supaya mengawali tahun 2025 ini kita semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan. Tuhan akan menjaga, memelihara saudara.